Oke, action. Udah, Wi. Udah. Udah, Wi. Udah. Udah mulai. Udah. Apalah nih? Dan sebenarnya nggak boleh. Oh ya nggak boleh dikat-kat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini dapat melayani dulu sebagai moderator dalam debat kali ini. Ya, sebagai pengganti moderator sebelumnya Muhammad Abin Asalwi, karena Muhammad Abin Asalwi sedang dalam perjalanan ke sini. Jadi di sini kita memiliki dua narasumber. Yang pertama Ragid sebagai pro, Muhammad Aliansyah sebagai kontra. Dan dalam debat kali ini kita akan membahas tentang Merdeka Belajar. Kepada Bapak Ragid. Bapak Ragid. Silakan. Tadi apa ya? Penjelasan dari Merdeka Belajar. Pada Bapak Ragid. Bilang ya, ini saya mendukung mosi, nyatakan mosi setuju. Ini mosi tidak. Asas. Ini dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap sekolah itu wajib mempunyai mata pelajaran yang berarti. Bapak Ragid. Bukan hanya IPA, IPS, matematika, bukan itu saja. Setiap sekolah pun harus ada seperti PAI, kimia. Sekolah ada kimia. Dan setiap siswa pun tidak mungkin mempelajari hanya itu saja. Pasti dia harus mempunyai pengetahuan yang berlebih. Setiap sekolah itu tergantung apa jenisnya. Jika sekolah negeri tidak mempunyai tidak mempunyai mata pelajaran yang bersangkutan dengan agama Islam. Kebanyakan jika di metodis itu Lanjut. tidak ada pelajaran agama Islam. Namanya Maka Kristen. Itulah bedanya. Apalah Bang Dani. Udah lanjut. Masih ada waktu. Apa yang paling? Bingung dong. Habis beri tepuk tangan yang meriah pada Bapak. Selanjutnya kepada Bapak Aliansyah untuk memberikan penjelasannya tentang Merdeka Belajar. Namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini menyatakan mosi tidak setuju untuk Merdeka Belajar karena sistem belajar di Indonesia ini sudah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan di sana. Karena kenapa? Karena yang ditetapkan ini sudah memang betul-betul diperhitungkan bagaimana untuk anak-anak ke depannya mereka ingin mengambil jurusan yang mereka inginkan, itu sudah ditentukan dari sananya. Oleh karena itu Merdeka Belajar ini hanya ini mempelajari tentang bakat anak-anak yang dimilikinya. Padahal seharusnya kita belajar itu harus dengan persetujuan dari Menteri Pendidikan di Indonesia, karena yaitu untuk menjadi apa yang telah dicita-citakan oleh diri kita masing-masing. Dan sistem Merdeka Belajar ini tidak mempelajari seperti bakat-bakat anak-anak. Dia hanya mempelajari misalnya ada satu anak unggul dalam satu bidang dan dia hanya mempelajari itu sampai
dia sukses gitu. Maaf kepada Bung Nabian Asawi, Alwi. Waktu Anda telah habis. Maka kita lanjut ke sesi selanjutnya, sesi pertanyaan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sesi pertanyaan yang pertama kami berikan kepada yang pro, yaitu Bapak Ragil Al-Fayat. Bapak Ragil Al-Fayat, kami silakan. Dari kontrak yang Dari kontrak yang tadi pro. Bapak Alwi, kami persilakan berikan pertanyaan Anda. saya bertanya tentang bagaimana cara anak-anak di Indonesia ini mendapatkan apa yang mereka inginkan kalau mereka mengikuti sistem Merdeka Belajar ini. Lanjut. Kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Alwi. Ya, justru itu semua anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Bukan hanya di satu bidang saja. Anak-anak pun tidak ingin apa? Belajar ilmunya itu aja. Contohnya kan berbeda dia ke komputer. Dia lebih biar menambah wawasan. Loh. Kok? Terus. Kalau pelajaran itu aja, wawasannya kurang. Dan zaman pun makin lama pun berkembang. Tidak seperti ini aja. Justru itu zaman semakin maju, teknologi pun semakin canggih. Tidak mungkin anak-anak zaman sekarang tidak mengerti dengan komputer. Kebanyakan anak sekarang mempunyai laptop, handphone, Aku nggak punya. dan sebagainya. Kami Iyalah kalau nopal. Punya. Nopal iyalah. Waktu Mana waktu nih? Enggak harus dulu. Ya, Kurang apa? itu saja. Baik, jawaban dari saya. oke. berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, Bapak lagi sebagai tim pro memberikan pertanyaan kepada tim kontra, memberikan pertanyaan kepada Bapak Alwi. Kepada Bapak lagi kami persilakan. Jika zaman semakin maju, bagaimana anak-anak mengerti dengan teknologi? Jika pelajarannya hanya itu saja. Ah, Nah, soal kuliah. bahasa tinggi ya bisa. Ya, Bisa. langsung jawab pertanyaannya. Hebat ini. Bahasa dulu dengan sistem yang telah ditetapkan sama pemerintah, ya dia bukan hanya mempelajari satu sistem. Justru karena zaman ini berkembang, oleh karena itu anak-anak harus mempunyai banyak pelajaran yang harus dikuasai. Contohnya ya seperti ilmu teknologi yang setiap zaman terus berkembang. Oleh karena itu anak-anak harus mempelajari ilmu ini dan dengan tenang juga, karena kita tidak tahu apa yang bisa menentukan nasib mereka ke depan. Oke. Mereka ke depan. Dan sistem Merdeka Belajar ini anak-anak banyak tidak mengetahui pembelajaran lain karena dia hanya menetapkan pada satu pelajaran yang dia kuasai.
Baik, masya Allah, luar biasa ya dua walaupun sudah hampir di ujung bangkit lagi ya, di ujung bangkit lagi. Ini yang aku mau. Jadi proses public speaking itu di sesi debat ini kayak mana kalian mempertahankan sesuai dengan porsi kalian masing-masing. Gak peduli apa itu dari luar, gak peduli. Yang penting sebisa mungkin sampai detik waktu terakhir pertahankan. Ya menang kalah itu nanti urusan belakangan. Oke, sekarang kalian mau tanya ke tim pro dulu. Kan tentang Merdeka Belajar ya. Jadi kan ini tidak banyak untuk memakan materi di buku. Kalau Merdeka Belajar itu kayak lebih banyak ya sesuai dengan kebutuhan kehidupan lah, mempelajari apa-apa yang hari ini ada di depan mata. Jadi materi-materi di buku itu banyak tidak terajarkan, mungkin beberapa sekolah mempraktikkan seperti itu, beberapa guru mempraktikkan seperti itu. Nah menurut kamu Raden, apalah dampaknya ketika Merdeka Belajar ini diterapkan dengan cara tidak menyampaikan materi yang banyak sebenarnya secara utuh kepada peserta didik. Nah, guru-guru itu menerapkan sistem Merdeka Belajar dengan memilah-milah materi yang khusus saja, yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, tidak seluruhnya. Jadi banyak materi yang tidak tersampaikan. Apa dampaknya? Coba. Sebelum itu tepuk tangan dulu. Kasih tepuk tangan. Karena waktu Abi lomba setara Abi yang kuliahan, mungkin yang udah pada tamat juga lomba di provinsi, itu masih megang catatan. Kalian nggak ada kan? Luar biasa kan? Jadi Abi latihan dari sekarang untuk simpan semuanya di sini. Dampaknya yang diberikan kepadamu anak didik peserta Ayo. Misalnya kalau Merdeka Belajar kan dipilih ya, dipilih mana yang terpenting. Tapi kan nggak semua materi tersampaikan. Nah, apa dampaknya bagi anak itu kalau nggak dapat materi yang banyak itu? dampaknya jika dipilih materi yang khusus, maka materi yang biasa ini tidak dipedulikan. Ya, apa dampaknya bagi anak? Dampaknya ini yang tidak dipedulikan ini pada masa depan nanti pasti akan dipedulikan. Bahasa tinggi. Bahasa tinggi. Kita berusaha paham ya. Sampaikan ya, lagi sampaikan. Ganti. Habis ini kita biar habis itu ya. Dan yang tidak penting ini, dia tidak mengerti apa itu jawabannya. Maksudnya? Bahasa tinggi. Gurunya ini pun tidak ingin anak muridnya Minum. Habis? Ya baik. Luar biasa ya, sudah berusaha menjawab. Hanya tinggal memperbanyak lagi. Kasih apa saja dulu? Hanya tinggal memperbanyak bahan bacaan, banyak belajar, terus ya, biar bisa untuk mudah menyampaikan aspirasi. Kadang kita mudah menyampaikan karena kita udah punya bahan. Tapi karena kita nggak punya bahan, bingung menyampaikannya. Tapi tidak mantap. Ini yang mau maksudnya. Nanti kelas 11 lebih ekstrim lagi dari ini ya. Baik, terima kasih untuk kelompok pro. Nah, di tim kontra, giliran kami menanyakan kepada Abang Ali. Nah, ini kan kita kalau belajar dengan Merdeka Belajar ini, sistem Merdeka Belajar itu kan sesuai dengan kebutuhan zaman. Misalnya, ya zamannya teori praktek, kan belajar di luar, langsung aplikasi ke masyarakat yang ada di depan mata itu dipelajari. Tapi Bang Ali kan sebagai tim kontra berarti tidak setuju, ya kan? Tidak setuju dengan sistem itu. Sistem yang salah satunya bertentangan dengan sistem Merdeka Belajar adalah yang Abi bilang tadi kebalikannya,
tidak, pembelajaran itu mungkin tidak tepat sasaran atau banyak waktu yang bukan sia-sia ya, tapi terbuang tidak efisien. Seharusnya kalau kita belajar pada yang zaman butuhkan itu lebih dipraktekkan lebih cocok kan. Nah ini kalau tidak menggunakan sistem Merdeka Belajar, maka kita kembali lagi kepada sistem yang dulu-dulu. Semua bahan itu dipelajari, tapi ketika anak tamat banyak yang tidak nyangkut karena saking banyaknya pembelajaran yang tidak diaplikasikan langsung di ini zaman. Jadi menurut kamu, kalau memang nggak cocok lah Merdeka Belajar ini, kontra ya, nggak cocok. Sistem seperti apalah yang kamu pengen untuk diterapkan di anak-anak Indonesia ini, terutama kamu sebagai penasihat. Silakan. Kami silakan menjawab, terutama sistem yang cocok dipakai untuk anak-anak Indonesia ini adalah sistem belajar yang ya dia mempelajari semua, cuman setiap pelajaran langsung harus ada prakteknya. Cuman ya cara kita belajar ini Masa gini? bagaimana cara melatihkan jenazah itu langsung ada prakteknya, biar kita bisa langsung kayak ini cara jenazahnya. Dan bukan hanya berfokus pada mata pelajaran aja, karena berfokus pada mata pelajaran memang kita dapat di mata pelajaran itu, cuman untuk wawasan yang kita miliki itu kita kurang dalam lain. Makanya kita juga perlu mempelajari yang lain. Tapi kita juga punya tujuan dengan apa yang cita kita. Misalnya kita cita menjadi ahli komputer, ya kita belajar dengan komputer itu. Cuman kita juga harus mempelajari wawasan lain apa. Dan mungkin komputer ini berkaitan dengan yang lain. Jadi harus kita belajar juga. Masya Allah. Saya makasih tadi. sesi kesimpulan dari Imam Hakim. Baik, subhanallah, masya Allah ya, luar biasa sekali nih yang dilihat ini. Semakin ke sini semakin apa ya, menantang materi-materinya. Tapi ini yang patut dicontoh nih untuk teman-teman ya. Ada 4 kelompok lagi, jangan lupa disponsori oleh Baba Parfum. Tapi bohong. Baik, jadi ulun sedikit meluruskan tentang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu seperti apa? Hari ini banyak anak-anak tuh yang belajar, gurunya hanya menerangkan ceramah doang, ya kan? Tanpa praktek, tanpa dikasih tahu ini loh, nah, ini begini loh. Merdeka Belajar itu kebalikan dari situ. Ketika dikasih tahu, langsung dikasih tahu contohnya, langsung dipraktekkan. Itulah Merdeka Belajar. Udah gitu, apa yang hari ini dibutuhkan zaman? Misalnya, anak-anak muda, laki-laki butuh azan, ya kan? Harus bisa jadi imam sholat, harus bisa jadi penceramah, harus bisa jadi khutbah Jumat, harus bisa sholat jenazah, harus bisa bawa doa kafiat dan sebagainya. Nah itu tuh, misalnya kalian masuk nih di kelas 10. Kelas 10 kan udah cocok untuk belajar itu kan. Nah jangan diletakkan kurikulumnya di belakang, tapi diletakkan di situ. Itu Merdeka Belajar kayak gitu. Oke? Kemudian kayak mana lagi? Anak-anak bebas memilih mana yang disenanginya. Nah ini belum dipraktekkan di beberapa sekolah. Karena apa? Takut kejadian kayak gini. Di beberapa negara itu menerapkan anak-anak dari kecil dididik sesuai dengan kemampuan dia. Satu fokus saja. Memang ahli, cuman dia tidak punya kemampuan di bidang yang lain. Ini kan kita nggak pengen gitu kan. Kalau bisa kita minimal yang lain itu ngerti, tapi kita punya satu kemampuan khusus. Makanya yang kayak gini ini agak belum diterapkan karena takut nanti salah paham. Jadi solusi yang diambil kesimpulannya adalah pihak yang pro itu sudah benar, Merdeka Belajar ini bagus supaya tepat sasaran. Pembelajaran itu nggak terlalu banyak buang waktu ya kan, begitu aman nggak punya apa-apa. Tapi pembelajarannya simple, menarik, menyenangkan, dapat diamalkan langsung. Begitu pulang sekolah langsung diamalkan. Apalagi tamat. Nah, bagian kontra mungkin adalah yang tadi kontra terhadap itu ya kan. Gak boleh hanya memilih satu bidang. Kalau satu bidang nanti contoh misalnya dia hanya jago di bidang IT atau hanya jago di bidang matematika, tapi di bidang yang lain dia jeblok, maka dia nggak bisa beradaptasi, ngomong nggak bisa, ya kan, sosialisasi nggak bisa.
kemudian kini itu nggak bisa, hanya satu bidang saja. Kuasai banyak bidang, maksudnya pelajari banyak bidang, tapi kuasai satu bidang. Pelajari, ya suka ketika mau mempelajari apa saja, tapi ingat harus punya satu sebagai pegangan. Saya contoh nih, Damar jago di bidang apa? Kita lagi ini nggak boleh kayak gini. Ada Bi, nggak kalah jago sih, tapi mahir. Nah, tahu dia bakat dia di mana, dikembangkan di mana. Oke, paham ya? Nah, ini udah luar biasa.